Pak Ismono, nggak apa-apa. Siapa hostnya tolong di-record, boleh nggak apa-apa? Saya lupa ya. Posisi recording nih, Pak. Udah di-record Rio, Pak. Pak Yani. Ada gangguan kayak ya di Pak Yani itu. Apa kita tunggu aja. Suaranya hilang ya? Apa karena Bu Erin masuk ya? Aduh, Pak Is. Erin, presentasi Erin. Wah, mana bahannya? Ya. Ada ini di Pak Yani-nya kayak. Pak Yani suaranya di posisi. Oke, sorry. Tadi habis ya, mati ya? Baik, saya akan sharekan bahan kita. Baik, udah sampai di sini kemarin? Iya Pak, aku di situ. Bisa dilihat? Bisa, Ya. Pak. Ya, sampai di sini, Pak. Habis saya presentasi kemarin. Oke, Pak. sampai di sini. Oke, baik. Kita mulai di sini. Jadi sebelum penting sekali bagi Ibu Bapak pahami bahwasanya nanti saya bagi ya ini ya, saya kasih ke Pak Ismono nanti. Penting sekali bagi Ibu Bapak untuk memahami model manajemen strategik ini dan sangat applicable, bisa dipakai di profit maupun non-profit institusi, baik di government maupun di private sector bisa digunakan. Jadi memang yang paling penting dari model manajemen strategik ini yaitu scanning lingkungan ataupun kita mempelajari lingkungan kita. Ya, ada eksternal maupun internal, saya katakan dari awal, ya, lingkungan sosial maupun lingkungan industri, kemudian internalnya, struktur, ada wewenang, budaya, sumber daya, kompetensi, dan sebagainya. Baik, untuk external environment scanning ini, lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi sebuah keputusan manajemen strategik, ya, karena dan justru sulit untuk dikawal ataupun sulit untuk dikontrol oleh pihak perusahaan ataupun oleh institusinya, baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Ya, ini lingkungan ini sulit yang eksternal ini untuk dikontrol. Begitu juga nanti di lingkungan industrinya. Nah, lingkungan sosial ini kita tahun 2019 sudah membuat semacam perencanaan yang begitu matang, yang begitu bagus, baiknya program, kemudian melalui evaluasinya dan sebagainya, penerapan, implementasi. Namun tiba-tiba lingkungan sosial ataupun lingkungan yang di luar dari kekuasaan kita, ya bisa dikatakan post major juga. Tiba-tiba Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita ujian adanya wabah. Artinya, ya,
Ada formulasi, implementasi, dan evaluasi. Artinya pada saat evaluasi itu kita harus mengevaluasi, ya. Kita harus mengevaluasi segala apa yang telah kita formulasikan. Ya, bayangkan kita tahu wabah COVID-19 ini kan di Desember. Sebenarnya sudah ada Desember, tapi pada saat Februari, ya, baru pada saatnya Januari ya, Januari, Desember kita karena banjir besar, kemudian dimulai tahun Imlek tahun baru China, itu ada kegaduhan masalah COVID-19 ini. Semua, Bapak Ibu yang kami hormati, semua permasalahan ini akhirnya ditinjau kembali, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan yang dilakukan dengan cepat, kemudian dilakukan dalam keadaan post major, sudah kontrak pun dibatalkan, sudah jalan dihentikan, karena memang kita di luar kendali kita. Ini untuk salah satu lingkungan sosial. Jadi kita tidak bisa mengendalikan lingkungan sosial ini, ya. Jadi masalah kesehatan, politik, tiba-tiba sudah diformulasikan politik berubah, kemudian juga yang lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk memahami ini, lingkungan sosial ini, maka kita harus banyak referensi, ya, referensi tentang lingkungan sosial. Jadi Ibu Bapak akan paham bagaimana formulasi manajemen ini bisa diterjemahkan dalam ataupun dapat diformulasikan dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Baik, sebenarnya semuanya sama ya. Kita social environment ini sama saja dengan industry environment ini. Di dalam external environment ini sangat penting untuk dipahami oleh Ibu Bapak. Jadi pusat dunia punya visi misi, kemudian Indonesia, bahkan ASEAN punya visi. Jadi dunia itu adalah PBB diterjemahkan ke dalam regional, kerjasama regional, yaitu misal ASEAN. Di bawah ASEAN itu ada sub-regional lagi, ada MTGT, ada BIM, MEGA, dan sebagainya. Dan masuk setelah regional, ya, ASEAN, masuk dalam visi misi Indonesia. Indonesia masuk, visi misinya masuklah ke provinsi-provinsi. Provinsi masuk visi misinya dan seterusnya, maka dia terus masuk ke visi misi kabupaten kota, terus sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan ini disebut dengan bisa top down, tapi sekarang udah mengarahkan bottom up. Jadi dari bawah. Kalau dulu di Indonesia kita menganut sebelum ada Undang-Undang nomor 2225 ya, tahun 2000 kalau nggak salah saya. Itu masalah perencanaan dan pembagian keuangan kalau nggak salah ya. Terus diperbarui lagi Undang-Undang berapa? 34 apa 34 35, Pak Ismono tuh tahu. Nah, berapa? Yang terbaru lagi? 23 2014, Pak. 14 ya? 14 ya. 2014 ya, diperbarui lagi. Jadi itu kewenangan pusat dan daerah. Namun dulu sebelum tahun 98 kita sangat sentralistik, dan Indonesia merupakan sebuah negara di dunia yang sentralistik. Ya, itu bottom up. No, top down. Gitu. Perencanaannya top down, semua pelaksanaannya top down. Alhamdulillah. Jadi makanya segala sesuatu itu tidak bisa kita lepaskan dari faktor X yang tidak pernah kita ketahui. Ya, setelah 32 tahun dari kita merdeka sampai terus tahun 98 itu kita terus berganti. Alhamdulillah. Ya, artinya kita harus menjadi lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Nah, dari misi visi ini kan terus diterjemahkan tuh sampailah kepada visi misi dunia. Termasuk kita mengenal dulu di dalam PBB itu kita Pak Ismono, apa Pak Ismono? Gimana, Pak?
di dalam PBB kita kenalkan apa dulu? G apa? Aduh, saya lupa deh. Nggak copy, Pak. Oh, oke, sambil jalan nanti ingat saya. Jadi apa namanya, sustainable development? Apa kita mengenalnya itu, saya lupa di PBB. Jadi kita terus sampai tentang kesehatan, MDGs, ya Millennium Development Goals, kemudian sekarang ada Sustainable Development Goals dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kita menerjemahkan itu sampai kita naik ke tingkat dunia. Ya, di dalam kesehatan berapa banyak masyarakat Indonesia yang masih buang air besar sembarangan? Berapa banyak keluarga masih menggunakan jamban jamban yang tidak sehat, ataupun jamban ataupun WC ataupun mereka seenaknya, ya. Nah, maka ini manajemen strategik ini digunakan untuk menerjemahkan itu. Kalau di perusahaan sama intinya, perusahaan juga harus mengikuti perkembangan dunia. Kalau mereka tidak mengikuti lingkungan dunia, maka sulit bagi perusahaan ini untuk beradaptasi, sulit bagi perusahaan ini untuk sustainable, ya, mencapai misinya ataupun mencapai visinya, tidak akan capai. Dan mungkin perusahaan itu tidak akan sustain, ya, mereka tidak akan menjadi sebuah perusahaan yang besar. Kita mengenal Pertamina, kita mengenal PT Timah, kita mengenal Kalbe Farma dan sebagainya, sebuah perusahaan milik BUMN. Apabila perusahaan ini tidak adaptable dalam lingkungan dunia, maka perusahaan ini sudah lama hancur ataupun sudah lama tutup. Tetapi terus mereka memperbaiki, begitu juga visi misi pemerintah pusat, ya, presiden, wakil presiden terpilih, kemudian gubernur, wakil gubernur terpilih, mereka harus menyesuaikan. Ya, mulai dari bawah, mulai dari kabupaten, kemudian kabupaten kota, provinsi, sampai ke negara, mereka harus memiliki satu garis benang merah, sehingga kita bisa memanfaatkan dana-dana dari pusat juga. Salah kalau kita misalnya, gubernurnya harus seperti ini, bupatinya tidak akan tercapai. Di provinsi itu tidak tercapai. Nah, pada saat seseorang terpilih menjadi pimpinan ataupun gubernur, wali kota, bupati, dia harus melepas intinya secara ideal politiknya. Mereka harus melepaskan baju ataupun warna politik mereka. Nah, tapi untuk di Indonesia tidak seperti itu, sulit, ya. Bahkan penanganan COVID ini agak sedikit mengalami kesulitan karena apa? Karena ada pengaruh polarisasi politik di Indonesia. Kalau gubernurnya warnanya biru, kemudian nanti bupati wali kotanya warna-warni, ya mereka kadang-kadang menerjemahkan sesuai dengan warnanya. Padahal tidak, pada saat dia dikatakan dari pusat itu, dari presidennya A, maka sampai ke kabupaten wali kotanya, bupati harus A, tidak boleh lagi yang lain, harus sama. Ya. Nah, ini Ibu Bapak, jadi sehingga pada saat kita memasuki ini, maka semua institusi pemerintah di Indonesia melakukan refocusing dan kemudian melakukan relokasi ataupun pemotongan anggaran-anggaran dan terkonsentrasi pada COVID-19 wabahnya. Sekarang saya ingin tanya, kenapa begitu kuatnya pemerintah di Indonesia ataupun dunia? Ya, kita mengenal Amerika, mengenal negara-negara Eropa, semua concern kepada penanganan COVID-19. Karena apa? Karena begitu pentingnya sumber daya manusia ini untuk dilindungi, Pak, Ibu. Jadi, saya katakan dari awal, mana yang lebih penting antara SDM sama SDA? Jauh lebih penting adalah SDM. Bayangkan kalau yang meninggal dunia pada saat COVID-19 di Indonesia ini banyak sekali pada saat umur-umur produktif ataupun orang-orang ahli-ahli yang meninggal, ya, itu sebenarnya disayangkan, sehingga negara, pemerintah melindungi ini sumber daya manusia, ya, melindungi ini. Nah, ini yang awalnya track on perencanaan yang dibangun oleh Bappenas, Bapeda itu semua on track.
Namun lingkungan sosial yang tidak, karena kesehatan ini termasuk sosial ya. Namun setelah berjalan beberapa waktu, terjadilah penyebaran virus corona ini. Nah, sehingga semua visi misi kemudian kita akan review kembali. Ya, kita formulasi kembali sehingga kalau di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan di Jepang itu mulai dari cleaning office boy, cleaning service, bellboy dan sebagainya, everything yang ada di perusahaan-perusahaan Jepang itu, Korea dan Cina, mereka tahu dan paham dengan visi misi sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu memberikan pengetahuan, menginformasikan kepada setiap individu, mulai dari tingkat direksinya sampai ke tingkat paling bawah, cleaning service lah ya. Itu tahu. Sehingga apa? Untuk mencapai visi misi ini, kalau semua manusia yang ada dalam sebuah perusahaan, semua manusia yang berada dalam kabupaten, provinsi, negara, paham dengan visi misi negara, paham visi misi provinsi, pemerintah provinsi, Pemdanya, ya, akan mudah mencapai tujuan. Jadi harus disosialisasikan, Pak. Ya, Bapak bikin visi misi ini, tetapi Bapak tidak sosialisasikan, tidak dikatakan kepada PNS Bapak, tidak Bapak katakan kepada masyarakat Bapak, tidak akan pernah tercapai visi misi kita. Ya, harus kita sosialisasikan. Dulu di depan pintu gerbang kantor gubernur itu dulu ada visi misinya zamannya Pak Gubernur Eko Ali. Begitu juga pintu gerbang yang di depan dekat lampu merah itu juga dulu ada. Ya, ditulis visi misinya itu. Bahkan di kantor juga seperti itu. Sekarang saya tanya, berapa banyak daripada ibu bapak yang hafal visi misi gubernur, visi misi presiden? Tidak banyak. Nah ini ibu bapak, pentingnya kita memahami visi misi perusahaan ataupun visi misi pemerintah. Setelah kita dapat misi untuk mencapai visi misi, perlu tujuan. Tujuan dari adanya visi misi ini apa? Misalnya meningkatkan Indonesia ataupun Pulau Bangka Belitung menjadi sebuah provinsi 5 tahun yang akan datang, menjadi sebuah provinsi yang berdaya saing secara nasional. Apa yang harus dilakukan? Pertama, yang dilakukan mungkin harus meningkatkan sumber daya manusia. Gimana caranya? Strateginya memberikan beasiswa-beasiswa kepada peserta didik atau tingkat sekolah dasar. Ya, wajib sekolah kita berapa? 9 tahun. Tempat lain sudah 12 tahun. Artinya tidak ada yang tidak tamat SMA. Semua 12 tahun wajib dasar. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai bubble sebuah provinsi yang berdaya saing. Nah, ini kebijakan-kebijakan, ya, strategi kebijakan. Kemudian ada implementasi. Bapak sudah punya strategi, sudah punya misi, visi, tujuan, strategi kebijakan, tapi tidak diimplementasikan. Program untuk mencapai 12 tahun wajib belajar itu apa aja? Sekian OPD itu harus sama. Semua mengarahkan kepada masyarakat bubble yang berdaya saing. Ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Di dalam 1 tahun, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Ya. Kemudian budgetnya, berapa budget yang digunakan pada tahun 1, tahun 2, tahun 3, berapa budgetnya? Kalau misalnya yang lebih kecil lagi kita mengenal rangkas ya, perencanaan kas di dalam 1 tahun anggaran. Ya. Kemudian prosedur dalam pencairan, prosedur dalam pelaksanaan, harus semua tergambar dan bisa terimplementasikan, terukur semuanya. Yang dikatakan bersaing, berdaya saing itu apa? Oke. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan menyekolahkan PNS-nya, ya, mulai dari golongan 3A sampai golongan 3D yang berumur sekian sampai umur sekian S2. Minimal 1.000. Selama 5 tahun itu ada 1.000 PNS yang S2, misal dibiayai. Atau enggak masyarakat awam atau masyarakat umum, ya, tidak boleh tidak sekolah pada usia sekolah. Harus sekolah. Kalau dia miskin, masuk prasejahtera, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah,
harus mendaftar lah, harus apalah dan sebagainya. Sehingga apa? Tujuan ataupun visi misi menjadikan masyarakat yang berdaya saing tercapai. Setelah berjalan itu, terus kita evaluasi performanya gimana nih. Kita memiliki beberapa institusi seperti inspektorat, kemudian BPKP, BPK kalau dia untuk yang APBN ya, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya track-nya itu tidak keluar dari track, ya, sesuai dengan perencanaan. Nah, kebocoran-kebocoran, bagaimana cara menyikapi kebocoran-kebocoran, baik dari segi budget atau dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita pahami betul supaya tujuan kita. Jadi manajemen strategik ini untuk menjadikan kita mudah mencapai tujuan perusahaan, tujuan pemerintah. Ya, tetapi ada semacam gangguan itu tadi lingkungan. Ya, maka kita perlu membuat scanning lingkungan. Scanning ini istilahnya baca cepat ataupun mengetahui keadaan di luar. Yang di luar formulasi, implementasi, dan evaluasi ini di luar dari perencanaan kita. Lingkungan industri itu sulit untuk dapat diketahui, sulit untuk dapat dipelajari. Ya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan internal. Nah, internal itu ada struktur sebuah perusahaan, Ibu Bapak dapat mempelajari buku tentang struktur ini. Ada yang sifatnya flat, ada yang sifatnya tall. Begitu juga seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah pemerintah. Ada pemimpin yang willingness to delegation. Dia untuk membagi wewenang. Ada yang sifatnya pemimpin yang kerja sendiri, ya matilah sendiri dia. Ataupun pemimpin yang ini beda ya dengan militer, dengan paramiliter itu beda. Tapi dia pemerintahan ataupun ini dia tidak mendapat dukungan dari bawahannya. Jadi wewenang ini bisa nggak dia mempercayai anak buahnya, stafnya ataupun bawahannya. Ini yang paling penting pada saat ibu bapak menjadi seorang pemimpin. Kadang-kadang dia harus jauh, kadang-kadang harus dekat. Ya, kita main layangan gitu ya. Bagaimana cara seorang pemimpin dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam organisasinya? Ada yang tukang main game, ada yang tukang bohong, ada yang tukang macam-macam. Dan sebenarnya yang paling baik itu dia menganggap anak buahnya itu aset ya. Dan ini orang yang suka dengan tantangan, berhadapan dengan manusia itu tantangan baginya, maka dia akan berhasil. Tapi kalau dia menganggap anak buahnya ataupun stafnya ataupun bawahannya sebagai sesuatu yang menyusahkan, menyulitkan, atau sesuatu yang akan menghalangi terjadinya kesusahan untuk mencapai visi misi kantor ataupun visi misi OPD, ya. Karena apa? Dia tidak bisa menggerakkan atau memberikan wewenang kepada anak buahnya. Ini penting, Pak. Jadi ibu bapak yang paling penting itu adalah dapat dukungan nggak ibu bapak dari staf. Jangan pernah berharap yang berubah susah. Yang paling penting pada saat di dalam internal kitalah yang harus memberi contoh, datang pagi, ya, punya komitmen, punya integritas yang tinggi dan sebagainya. Di samping ibu bapak juga harus paham semua permasalahan. Kalau bapak kalau seperti biro ekonomi itu punya 3 bagian eselon 3, maka dia harus paham. Setiap eselon 3 itu mempunyai 3 subbak ataupun subbit, dan setiap itu juga ada 9 subbit, 3 kabak, dan ada 20 kegiatan. Semua pimpinan harus tahu. Harus paham. Nanti
pimpinan tertinggi katanya ini gimana, penyerapan dana gimana, semua harus seperti itu. Jadi tidak mudah apa yang Ibu Bapak bayangkan dari awal sebelumnya ya. Begitu juga budaya orang Indonesia ataupun budaya di dalam sebuah organisasi itu beda. Ya, beda, setiap organisasi memiliki perbedaan di dalam budaya. Ya. Gaya kepemimpinan seseorang pimpinan akan mempengaruhi. Jadi leader dan leadership itu sebenarnya berbeda. Dan ini sangat mempengaruhi keadaan dan mempengaruhi keadaan perusahaan ataupun kantor, Ibu Bapak. Nah, sumber daya ini banyak di dalam sebuah organisasi. Ada sumber daya keuangan, ada sumber daya organisasi, ada sumber daya yang lainnya. Yang intinya, Ibu Bapak harus pahami dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi Bapak dan dibawa digiring bersama-sama untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan bersama. Nah, ini harus Ibu Bapak pahami. Ya, dan bahkan seorang itu nantinya di dalam sebuah perkantoran atau semua ini harus paham dengan kompetensi yang dimiliki setiap individu. Si A yang pandai analisis, si B seperti ini, semua harus kita paham. Ya, dan ini merupakan sesuatu untuk diajak bersama-sama dalam mencapai visi dan misi kita. Memang di atas kertas, dalam sebuah buku teori, ya mudah untuk diucapkan, tapi pada saat implementasi tadi, program, budget, prosedur, ada staf yang datang itu hanya ngelihat DPA. Ibu Bapak boleh bayangkan, mau DL kemana lagi nih? Ada staf yang tidak bingung dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan rekomendasi. Wah, dibikin telah staf panjang sampai 20 halaman di telah staf saya tanda tangani dan kemudian disampaikan gubernur. Ini bukan rekomendasi, tapi ini telah staf. Beda dengan rekomendasi. Padahal rekomendasi itu ya himbauan, surat dan sebagainya. Itu rekomendasi. Ya, pada saat sekarang ini apa? Di bidang ekonomi rekomendasinya menjaga keterjangkauan, ketersediaan, ya, Bapoktis di kabupaten kota. Kita kirim tanda tangan Pak Gubernur, itu merupakan rekomendasi untuk makro ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang Ibu Bapak harus pahami. Selanjutnya, ini adalah lingkungan sosial, kemudian ada lingkungan industri, di situ ada lingkungan internal dan struktur budaya dan sebagainya. Semua yang ada dalam di dalam lingkaran ini saling berinteraksi akan menjadikan perusahaan kita ataupun kantor kita, OPD kita menjadi sebuah organisasi yang tangguh. Organisasi yang tangguh. Dan ini sebenarnya sangatlah dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Bapak pemimpin, leader, tapi Bapak belum tentu, Ibu Bapak seorang leader, tetapi Ibu Bapak belum tentu menjadi seorang leader yang memiliki leadership. Ya, inilah Pak. Ini Bapak, Ibu harus pahami. Leader dan leadership itu berbeda. Leadership itu dia punya sifat. Ya, beda dengan kalau leader pemimpin. Bapak sudah jadi pemimpin sekarang, pemimpin rumah tangga, Bapak rumah tangga. Tapi kalau yang namanya leadership, kapan kita membawa perahu kita, kalau udah tahu misalnya gelombang kuat, perahu kita harus menepi di sebuah pulau, atau kita harus mengurangkan atau membuang daya berat ya dalam kapal kita, sama dengan seperti ini juga. Ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi sebuah industri, sebuah organisasi untuk dalam mencapai visi misi. Ya, visi misi. Jadi unsur-unsur ataupun dimension dalam lingkungan industri ini, lingkungan organisasi kita, ya, untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Ini external environment scanning, analisis lingkungan sosial, ya, bisa kita lihat seperti itu. Yang analisis lingkungan sosial sulit untuk diprediksi. Tiba-tiba harga rupiah, nilai rupiah terdepresiasi.
dan nilai dolar terapresiasi. Ya, sekarang juga dolar 17, 16, maknanya sulit untuk diprediksi. Apa hubungannya dengan COVID-19? Bayangkan, Bapak ya. Berapa banyak perintah dari Presiden untuk perusahaan-perusahaan BUMN buyback saham-sahamnya? Apa maksudnya? Kenapa PT Timah sekarang mengalami sedikit kerugian? Ya, dan jatuh tempo hutangnya bulan depan itu sebesar 8 triliun. Dan ini sulit untuk diprediksi. Ya, karena pengaruh ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan politik. Begitu juga ada analisis pasar, ya. Maka pasar ini ada sekarang macam-macam, Ibu ya, Pak ya. Ada pasar yang bersifat maya, ya. Bapak bisa lihat di pasar-pasar saham dan sebagainya. Kemudian pemilihan faktor-faktor strategis, ada peluang, ada ancaman. Ini SWOT analisis. Untuk SWOT analisis, Ibu Bapak boleh pelajari buku SWOT analisis. Baik, ini 3 slide sebenarnya sangat luas sekali. Ya. Ini pendorong kompetisi di industri dan bisa diterjemahkan kalau Ibu membaca buku tentang kompetisi organisasi di dalam ilmu pemerintahan, hampir-hampir mirip sebenarnya, cuman unsur-unsurnya berganti. Nah, untuk paham kompetisi di dalam industri, Ibu Bapak boleh membaca buku Michael E. Porter, sehingga apabila Bapak betul membacanya, paham dengan buku ini, Ibu Bapak bisa bersaing, ya, bisa bersaing di dalam organisasi secara individual. Jadi Bapak Ibu punya kelebihan apa? Bapak Ibu punya kekurangan apa? Ada orang pintar tapi dia nggak bisa berbicara di depan umum, ada. Ada orang yang sebenarnya tidak pintar-pintar banget, tapi dia berani berbicara. Ya. Ada orang daya analisisnya kuat, ya. Tetapi tidak bisa disampaikan secara langsung. Dia harus ditulis. Ada yang seperti itu. Dan ini macam-macam. Nah, Ibu Bapak setelah mempelajari buku ini, Ibu Bapak silakan akan memahami Ibu Bapak berada di mana. Saya berharap Ibu Bapak itu bersaingnya setelah kembali ke organisasi nanti, bersaingnya secara baik. Ya, bersainglah secara baik, bersainglah secara gentle, ya istilahnya, yang lebih keren lagi. Jadi tidak saling menjatuhkan dan menganggap orang lain bukanlah musuh ataupun bukanlah pesaing, tetapi menganggap orang lain ataupun organisasi lain sebagai pemberi ataupun sebagai pembangkit semangat. Makanya disebut dengan kompetisi tadi. Tapi kalau orang lain sudah dianggap negatif ataupun dianggap ini, sulit kita untuk maju. Ya kalau dalam rumor-rumor organisasi itu biasalah seperti itu. Namun Ibu Bapak nggak perlu berpikir ini. Tapi kalau Ibu Bapak sudah tahu peta diri, itu paling mudah sebenarnya seperti itu. Nah, integritas dalam diri manusia itu penting, komitmen adalah penting dan sebagainya yang memberikan kita menjadi lebih baik itu untuk bersaing. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan yang banyak hutang, perusahaan yang tidak punya hutang ataupun sedikit hutangnya, likuiditasnya tinggi, likuiditasnya rendah ataupun daya kepemimpinan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi daya tahan ataupun kemampuan sebuah perusahaan dapat bersaing di dalam industri. Tapi kalau misalnya perusahaan itu tidak memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu, kekuatan-kekuatan seperti itu, maka perusahaan itu akan lemah, mudah untuk jatuh gitu ya. Bahkan dia akan bangkrut. Baik, Ibu Bapak sudah 3 sampai 4 slide saya sampaikan. Silakan kepada Ibu Bapak yang mau bertanya. Kita buka dalam beberapa pertanyaan. Silakan Ibu, Bapak, atau sudah jelas, atau sudah ngantuk kayaknya. Saya tidak akan membagi tugas kepada Ibu Bapak,
Karena saya tahu Bapak semua punya anak kecil, ada yang pengantin baru, ada yang bininya jauh, ada suaminya jauh. Aduh, kasihan sekali. Jadi saya tidak akan memberi tugas-tugas kepada Bapak yang intinya memberatkan Ibu Bapak. Ibu Bapak sudah hadir selama 20 menit bersama saya pun saya sudah luar biasa. Kelihatan sekali tuh Pak Regi itu. Udah ngantuk sekali. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, jadi Yap. di dalam manajemen strategik, dari apa yang Bapak telah uraikan tadi, modelnya kalau kita ambil konklusinya, intinya ada dua, eksternal dengan internal. Skill pemimpin sebenarnya yang lebih darurat, yang urgent untuk dilakukan dari dua model itu internasional. Mana Pak dalam mengatasi terutama seperti hal sekarang ini? Apakah eksternal atau internal yang lebih urgent di dalam dia mengambil keputusan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan tentang pengaruh, betul Pak, itu memang terjadi saat ini. Pengaruh politik dari yang Bapak sudah gambarkan dengan warna-warni tadi, memang saat ini sedang memang betul-betul mempengaruhi pemimpin-pemimpin kita dan bahkan sudah dikaitkan dengan Perpres beberapa tahun kemudian. Sebenarnya hal apa yang harus diambil oleh top manager di dalam dia memutuskan satu perkara, terutama seperti yang sekarang terjadi, Pak. Jadi apakah dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh politik dan sebagainya, man-man-nya, atau memang seperti apa yang harus dilakukan. Begitu Pak, terima kasih. Dari kami, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ifri yang telah membuka pertanyaan. Bagi yang lain juga silakan. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi Pak Ifri didahulukan, ya, apalagi pada saat sekarang sosialnya kan atau eksternal atau internal bagi seorang baik. Pada saat dia melihat keluar, maka seorang pemimpin itu harus mendahulukan, ya, eksternalnya lah, ya, sosial. Ya, makanya kemampuan seorang pemimpin. Makanya Ibu Bapak yang pada malam hari ini memutuskan untuk sekolah, melanjutkan pendidikan, intinya Bapak sedang menaikkan kapasitas diri. Ya, biasanya mungkin cara berpikirnya juga nanti akan berbeda Pak dengan sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolah. Ya. Ya, jadi memang lingkungan ini kedua-duanya eksternal maupun internal itu penting. Dan untuk dapat menganalisis kedua lingkungan ini di dalam seseorang pemimpin mengambil keputusan itu mempengaruhi pengalaman seseorang pemimpin di dalam lingkungan. Berapa lama beliau berada di lingkungan eksternal, kemudian berapa lama dia berada dalam lingkungan internal, itu sangat mempengaruhi cara berpikirnya, cara pandangnya dalam beliau mengambil sebuah keputusan. Baik, misal saya seorang gubernur akan angkat saudara saya, lantik saudara saya, ataupun kenalan saya, ya berdasarkan kenalan sekarang misal ya, golongannya 3B, baru 1 tahun, tiba-tiba saya langsung angkat dia menjadi eselon 4. Terus kemudian dia naik secara istimewa, ya, langsung 3C. 3C sudah bisa belum 3C ini duduk di eselon 3? Belum.
di-PJ-kan ataupun di PLT-kan di eselon 3. Ibu, Bapak yang saya hormati, orang yang begitu muda umurnya, begitu mudah mendapatkan jabatan, akan sulit karena pengalamannya tidak mumpuni atau pengalamannya di dalam lingkungan dalam organisasi ataupun lingkungan yang mempengaruhi luar organisasi eksternal belum cukup untuk memberikan seseorang itu baik pola pikir maupun pola pandang, dan belum memberikan suatu arti kebijakan yang luar biasa pada saat seseorang yang muda ini ya mengambil keputusan. Jangankan itu, orang yang dari kecilnya hidup senang dengan orang yang dari kecilnya hidup susah akan membuat kebijakan yang berbeda. Karena apa? Pengalaman hidup. Begitu juga pada saat seperti sekarang. Ya, pada saat orang-orang yang memang betul-betul sudah banyak asam garamnya, pendidikannya dan sebagainya. Ya, Anda ngambil S2, Ibu Bapak ngambil S2, tapi Ibu Bapak tidak tidak banyak membaca buku pada periode ini, maka begitu juga Ibu Bapak akan mengalami kekurangan nantinya ke depan. Ininya lingkungan-lingkungan yang akan mempengaruhi Ibu Bapak dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi orang yang bijak itu sebenarnya bukan karena usia, tetapi pengalaman dia di lingkungan-lingkungan seperti itu yang membuat seorang mereka menjadi bijak. Ada orang yang tua tapi tidak umurnya tua tapi bijak. Nah, ini lingkungan-lingkungan sosial, industri ya ataupun lingkungan organisasi itu sangat mempengaruhi kita di dalam mengambil kebijakan. Nah, yang kedua memang tadi wise tadi dihubungkan dengan wise tadi warna-warni yang disampaikan oleh Pak Ifri. Sebenarnya pada saat kita mengalami hal seperti ini, semua aspek dan unsur bangsa ini harus bersama-sama. Dia harus melepas warnanya, ya, melepas partainya. Kita bersama-sama. Karena yang kita hadapi adalah dia bukan musuh ya. Oke lah, kalau kita berperang ini musuh, kita anggap musuh lah. Sama-sama kita juga ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Coronavirus juga adalah ciptaan Tuhan ya. Tetapi dalam menjaga aset negara ini ya, kalau jaga timah mah nggak perlu dijaga Pak, tapi aset negara yang paling yang paling penting adalah manusianya. Dokter sudah berapa yang meninggal dunia? Karena apa? Karena ketidakjujuran pasien. Ya. Dokter-dokter yang awal-awalnya nggak tahu, tiba-tiba sudah dia pernah ke Malaysia ataupun pernah ke Korea, ke China segala macam, pas diperiksa buka mulut segala macam, dan dia tidak menggunakan masker dan sebagainya, ya pasti terjangkiti, tertular gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya jiwa orang yang jujur, integritas, kemudian orang yang memiliki komitmen yang tinggi, dia akan jujur mengatakan. Akhirnya apa? Berapa banyak dokter-dokter yang ahli-ahli di Indonesia ini, ya ambil ada 10-20 itu aset kita hilang. Virologi, ahli virus itu nggak banyak. Nah, pada saat seperti ini, harusnya semua orang-orang yang berkepentingan itu harus melepaskan, oke, kita dalam satu perintah sekarang. Perintahnya adalah melaksanakan COVID-19. Tetapi kalau orang politik itu korupsi lah, ini pintu inilah, ini tidak sesuai, digerogoti. Akhirnya apa? Kita menjadi sebuah negara nantinya, sebuah negara yang menjadi sebuah negara yang rapuh nantinya dan mudah terbaca. Harusnya kita kompak pada saat seperti ini. Ya, bupati wali kota kompak, camat harus kompak dengan bupatinya, bupati wali kota harus kompak semuanya, terus mendukung program-program gubernurnya, dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia juga harus kompak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Karena apa? Kita punya aset terbatas, kita punya keuangan terbatas, sedangkan musuh kita luar biasa hebatnya. Ya, kecil sih, tapi memang luar biasa dampaknya. Ibu Bapak, pada saat seperti ini kita harus sama-sama. Ya. Dan tidak semua orang Pak bisa sama-sama. Bapak sama istri aja tiap hari berantem. Istri pengen makan lempah kuning, yang satu pengen makan lempah darat, yang satunya pengen ini, istri pengen makan ini. Anak juga seperti itu. Semua berada dalam satu ramai meja makan kita. Ya kan?
anak pengen makan ini, anak A pengen makan yang ini, anak cewek pengen makan ini. Kita turutin semua. Akhirnya apa? Keuangan rumah tangga kita jadi habis. Kenapa? Untuk menuruti nafsu ataupun pemikiran yang berbeda. Anak empat juga macam lauknya. Nah, begitu juga seperti sekarang ini. Kita punya aset nggak banyak. Ya, saya pernah menjelaskan kepada Ibu Bapak sebelumnya, kekuatan energi kita saja itu untuk minyak di Pangkal Pinang itu kalau nggak salah saya 3 hari apa 4 hari apa 1 minggu nggak sampai. Indonesia aja itu kalau nggak salah ketahanan energi minyak kita nggak sampai 2 minggu, nggak sampai 1 bulan. Singapura 1 tahun, Malaysia 1 tahun, 200 sampai 300 hari ketahanan energinya. Nah, karena kita memiliki ketahanan yang tidak sama dengan negara lain, maka kita harus kompak, harusnya seperti itu. Nah, pengetahuan seperti ini, dan harus juga pemerintah juga harus, kadang-kadang pemerintah itu harus bersifat otoriter, harus bersifat komando, harus bertindak otoriter, harus bertindak militer, ya kan? Pada saat situasi yang betul-betul sangat crowded ataupun sangat berbahaya. Makanya di negara Cina lihatin aja Pak. Karena apa? Mereka melindungi aset mereka. Ya. Begitu juga dengan negara Korea, negara Jepang, mereka melindungi. Kita juga sebenarnya dilindungi, cuman orang Bangka aja lah, Bang Pa, orang Bangka ini Bang Pa, tidak mempan di pade, tidak mempan di pade. Oh, dari Yani, betul nggak dari Yani, Bang Pa? Nah, Bang Pa, kalau orang yang lain itu tidak mempan di pada, Pak Nugroho paham? Pak Nugroho paham dengan tidak mempan di pada? Nah, orang-orang Bangka tidak mempan di pada. Kalau disuruh di rumah ya di rumah mestinya seperti itu. Kalau keluar rumah harus pakai masker, pakai masker. Ya. Kalau pengen sholat juga di masjid harus membuat semacam spanduk yang besar. Anda memasuki wajib melaksanakan protokol COVID-19. Tulis besar-besar di depan masjid, ya, pakai menggunakan masker, menggunakan sejadah sendiri, tidak lama berkumpul di masjid, selesai sholat langsung pulang. Yang penting sholatnya itu rukun sholatnya masuk, udah selesai. Nah ini Pak, kadang-kadang kapan kita harus bersifat komando, kapan kita bersifat diktator, kapan kita bersifat itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Pada saat seperti ini belum crowded ya. Nah, tapi kalau sudah sangat crowded sekali, mungkin presiden akan mungkin lebih bersifat militer, akan bersifat diktator ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan idealismenya seperti itu, idealnya seperti itu. Ya. Dan sebenarnya kebijakan-kebijakan PSBB apa segala macam itu sudah diukur, sudah difikirkan, sudah dianalisis sejauh mungkin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena apa tuh tadi? Ketahanan kita tidak seperti negara lain, ya, tidak seperti negara lain. Kenapa? Negara kita lebih banyak produk-produk bahan baku, dan itu pun kita masih bergantung kepada impor. Kita sangat berbahaya sekali dalam hal ini. Sehingga kita harus menjaga ini sedemikian rupa sehingga negara kita tidak fragil ataupun mudah ini terguncang. Secara ekonomi aja Bangka Belitung sudah 3,3 kok ekonomi. Dan ini turun. Indonesia turun dan seluruh dunia untuk tahun 2020 ini ekonominya akan melambat. Ya, dampaknya bayangkan. Industri penerbangan hancur. Kalau nggak salah kemarin itu industri yang terdampak dari 20 atau 25 industri, yang tidak terdampak ya industri kesehatan, industri pendukung kesehatan, itu tidak terdampak sama sekali, malah naik. Tapi kalau industri transportasi darat, laut, udara itu terdampak semua. Industri keramik, industri yang masih bertahan, UKM pun terdampak kok. Sekarang mereka punya produk, mereka mau jual kemana? Ojol nggak boleh keluar. Bayangkan, online katanya nggak boleh keluar. Apalagi sudah dilakukan PSBB ataupun sudah dilakukan lockdown, ya, luar biasa. Ini ketahanan kita diuji, ya, ketahanan masyarakat kita dan sebagainya. Tapi sebenarnya masyarakat kita siap kok untuk kecuali masyarakat yang manja gitu ya. Ya banjir semata kaki disebutnya satu pinggang, ya.
banjir yang sedengkul disebutnya lewat rumah, yang model-model seperti ini memperlihatkan tidak tidak tangguh dan tidak manja lah kita sebut seperti itu. Ya, tapi ya bagaimanapun masyarakat kita yang harus dipahami. Baik, ada lagi yang lain, Pak Ifri? Terima kasih, ada Pak. Lagi yang lain? Jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain? Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. silakan Pak. Mungkin sedikit aja Pak. Ismono Pak. Ya, silakan Pak. Pak Is? Pak Is? Mana Pak Isnya? Oh. Oke. Ada lagi? Ini mempengaruhi Pak. Halo? Halo, ya, ya. Ya. Tipe kepemimpinan Pak. Yang kita tahu kan ada otoriter, ada demokratis, ada liberal. Apakah itu mempengaruhi apa dipengaruhi manajemen strategik, Pak? Nah, ini kan kadang-kadang kita, ya Bapak sampaikan tadi, kapan kita harus tipe pemimpin ini kan dia harus kapan otoriter, kapan demokratis, kapan liberal. Ini kan, tapi individunya kan satu, Pak. Nah, kapan itu bisa mempengaruhi, sejauh mana mempengaruhi manajemen strategik ya, ada langkah-langkah diambil. Itu aja mungkin. Terima kasih, Pak. Baik, tadi saya katakan dari awal bahwasanya tipe-tipe kepemimpinan itu berbeda setiap orang, leadership tadi. Kapan dia harus menjadi seorang demokratis, kapan dia harus menjadi seorang manusiawi, kapan dia seorang otoriter, kemudian kapan dia harus militer, kapan dia harus menggunakan pemimpinan yang bersifat komando ataupun transformasi ataupun transforms leader dan macam-macam. Sebenarnya situasi lah yang situasi atau kondisi yang membuat seseorang akan menjadi apa. Dan ini sebenarnya dipengaruhi dari pengalaman, ya, dari pengalaman membaca, pengalaman mendengar, pengalaman belajar, pengalaman hidupnya itu akan mempengaruhi Pak Ismono. Bahkan kedudukan seseorang dalam nomor keluarga akan mempengaruhi. Anak yang lebih tua dia akan lebih otoriter daripada anak yang bungsu. Ya, anak bungsu lebih cenderung pemalas. Kemudian anak tengah dia tidak tidak care dengan yang di bawah dan di atas gitu. Ya, dia mungkin sedikit antipati anak tengah ini karena dia tidak diperhatikan orang tuanya. Orang tua itu akan memperhatikan anak kecil, betul? Anak tengah-tengah nggak diperhatikan. Dia akan mengakibatkan individu yang cuek nantinya, tidak peka. Misal seperti, nah tadi saya katakan sekali lagi, situasi pada saat sikon tertentu dia akan menjadi otoriter. Awalnya seorang demokratik. Ini tipe kepemimpinan. Beda dengan tipe politik yang dianut oleh sebuah negara akan mempengaruhi. Misal, Bapak sebenarnya Pak Ismono adalah seorang yang demokratik, tapi Bapak berada di negara komunis. Maka Bapak akan bersifat otoriter atau bersifat diktator mungkin ya. Seperti China, Kuba, Venezuela, kemudian seperti Rusia. Rusia sebenarnya dia bertransformasi sekarang, Pak. Sebenarnya dia tidak komunis lagi, Rusia itu. Terus Presiden Putin bukan seorang komunis sekarang, bukan dari partai komunis. Sudah menjadi dari negara federasi. Jadi jiwanya bukan lagi ini. Tapi ruhnya si Putin itu dipengaruhi oleh komunis. Karena dia lahir besar di zaman komunis. Dan ini mempengaruhi, padahal si Pak Putin itu, Presiden Putin, tidak lagi negaranya itu dari komunis, tetapi dari federasi, ya, dan bertransformasi, ya. Dulu negara Cina ini komunis tertutup Pak. Kita mengenal negara tirai bambu,
Tetapi adakah kita tahu kapan mereka bertransformasi menjadi sebuah komunis liberal? Sudah komunis liberal sekarang, bingung saya. Pasar terbuka. Jadi kalau Bapak pergi ke Cina, ke Beijing, di sana ada Starbucks, ada McDonald, dan sebagainya, produk barat juga masuk. Dulu mah nggak masuk. Dan ini sangat mempengaruhi tata cara berpikir, tata cara membuat keputusan, sehingga dia akan mempengaruhi sifat leadership seseorang ya di dalam mengambil keputusan. Begitu juga dengan lingkungan politik, kemudian lingkungan sosial. Pada asas sekarang ini kan lingkungannya luar biasa berubahnya per menit, per detik kali ya. Maka seorang pemimpin, gubernur, wali kota, presiden, bupati, segala macam, mereka harus melihat seluruh indikator ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya harus dilihat. Kalau Bapak seorang politikus murni, maka Bapak yang munculnya politiknya, Pak. Tapi kalau Bapak seorang pengusaha, yang muncul adalah sifat pengusaha Bapak. Tapi kalau Bapak seorang memang birokratik, tiba-tiba Bapak menjadi seorang bupati, wali kota, yang muncul adalah birokratiknya nanti pada saat situasi seperti ini. Apabila Bapak seorang dosen ekonomi, dia akan dipengaruhi dari latar belakang ekonomi yang diketahuinya, dan akan muncul itu yang ke depannya pada saat sekarang seperti ini. Tapi pada saat crowded pun, maka di situ di Undang-Undang UUD 45 diperbolehkan ya presiden mengambil atau membuat sebuah keputusan, tetapi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari para penasihat-penasihatnya, militer, kemudian dan sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi kita. Ya. Jadi memang leadership itu dibentuk ya dari semenjak dia dari kecil. Makanya anak-anak yang pernah ikut pramuka, yang pernah ikut OSIS, pernah berorganisasi, dia pada saat dia akan muncul menjadi seorang pemimpin pada umur 25 ke atas, ya kelihatan Pak, beda sekali dengan anak-anak yang tidak pernah dalam organisasi intrasekolahnya, pramuka misalnya kan, kemudian PBB itu kalau kita dulu, dan itu akan muncul, ya, akan kelihatan. Tapi kalau anak yang tidak pernah ikut seperti ini tidak akan muncul, ya. Dia akan sulit beradaptasi dengan begitu banyaknya indikator-indikator baik sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya, sehingga dia bingung untuk mana yang urgent, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang second line, mana yang third line dan sebagainya. Ini dia kebingungan. Karena apa? Karena dia terbiasa dengan situasi-situasi yang seperti ini. Ya. Demikian, ada lagi yang lain, Bapak, Ibu? Selamat malam, mohon izin Pak dosen, izin bertanya. Siapa nih? Oh, Pak Nugroho, silakan Pak Nugroho. Siap. Saya mau bertanya sedikit, Pak dosen, terkait tentang kondisi saat ini yang COVID-19 ini, Pak dosen, kan beberapa program itu diubah menjadi menanggulangi COVID-19. Nah, apakah pemerintah ataupun Pemda itu terkait dengan RPJP dan RPJM yang sudah saat ini dimiliki, apakah untuk kedepannya itu bisa berubah atau tidak seperti itu? Dikarenakan seperti saat ini yang terjadi, kalau kami lihat sendiri itu dari beberapa informasi ataupun media itu dan beberapa buku yang saya baca itu terkait dengan teknologi informasi yang dimiliki Indonesia itu masih terbatas dan belum menyaingi seperti di negara-negara maju. Nah, tapi walaupun saat ini negara maju pun juga kewalahan mengatasi COVID-19. Tapinya kalau lihat dari skema teknologi yang mereka miliki itu sangat begitu canggih. Gitu. Nah, dan sampai saat ini pun teknologi yang dimiliki kita itu belum terintegrasi. Kalau kita lihat beberapa survei ataupun hal-hal yang lainnya untuk informasi terkait COVID-19 ini masih belum
ada satu kesatuan yang dapat memberikan solusi yang memudahkan bagi untuk memudahkan pengambilan putusan gitu, Pak dosen. Nah, kira-kira apakah bisa berubah karena memang kita jauh sekali dengan beberapa negara yang sudah mempunyai big data dan IA yang cukup baik. Itu saja, Pak dosen. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Pertama-tama yang perlu kita, kalau saya ya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus yakin kalau bangsa kita ini adalah bangsa yang besar ya. Kita harus bangga dan kita percaya dengan bangsa kita, negara kita, pemerintah kita bisa menyelesaikan melalui badai ini ya seperti negara lain. Beda misalnya dengan negara Malaysia, mereka menganggarkan 800 sampai 1000 triliun untuk menanggulangi COVID ini ya untuk negara Malaysia. Terus kemudian untuk Indonesia juga kita di angka 400 sampai 500 triliun dengan jumlah penduduk yang mungkin 10 kali, 15 kali dari besarnya negara Malaysia. Baik, saya pikir kalau dia terlalu berlebihan juga seperti negara Malaysia, ya akhirnya kadang-kadang ada negara-negara yang pengen istilah dalam politik itu kan ada negara-negara yang pengen show off, ingin memperlihatkan kekuatan mereka juga. Dan sepertinya bangsa Indonesia ini bukan tipe-tipe bangsa yang seperti itu, ya memperlihatkan kehebatan bangsanya. Tetapi yakin kita juga perlu kita ketahui juga nih, negara Korea Selatan, kemudian negara Iran, ya Irak, kemudian negara Korea, mereka itu belajar nuklir, ya untuk membangun PLTN itu belajarnya ke Indonesia. Tetapi negara Korea, negara Iran dan negara Irak mereka lebih dulu mempunyai reaktor nuklir PLTN yang bersifat komersil. Indonesia sampai sekarang belum ada, kecuali PLTN-nya itu untuk skala lab, ya paling banyak 10 sampai 20 mega yang di Serpong. Dan itu skala lab. Padahal guru-gurunya datangnya dari Batan, Indonesia, ya Batan ataupun dari Batan kalau nggak salah saya. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya kita mumpuni kok ya. Kita mumpuni untuk teknologi ini. Memang dengan adanya kejadian ini, akhirnya bangsa Indonesia itu, negara Indonesia ini ke depan akan merubah, merevisi lagi, Pak. Masih mute, Pak. Maaf, Pak. Mute-nya, Pak. Pak Yani. Dan negara kita harus menyesuaikan dengan keadaan, lingkungan, dan sebagainya, sehingga PJP kita itu harus disesuaikan. Tidak boleh kita kita diamkan, namun harus disesuaikan setelah kita memperhatikan lingkungan-lingkungan.
Setelah kita melantikan lingkungan eksternal, internal, dan sebagainya tadi yang disampaikan di depan, sehingga disesuaikan dengan keadaan yang baru lagi. Ya, tidak ada COVID pun sebenarnya RPJP, RPJMN itu disesuaikan terus. Ya, kitanya direview, ya, direview kembali baik anggarannya dan sebagainya. Ada perubahan harga minyak dunia pun kita mengenal APBNP ya, karena harga minyak naik. Nanti ada lagi perubahan lagi karena harga ini naik turun lagi gitu kan ya. Ada lagi RPJ APBNP 1, APBNP 2 berapa kali disesuaikan dan itu memang disesuaikan dengan keadaan. Sehingga apa? Visi misi dari awal bisa dicapai. Jadi memang di negara kita ini karena kita memang terlambat dalam menyesuaikan anggaran pendidikan. Ya, kita sekarang aja 20%. 20% sekarang ini pun itu masih masuk gaji guru dan dosen. Tunjangan guru, tunjangan dosen dan sebagainya masih masuk. Intinya kita belum 20% untuk dana pendidikan dari APBN. Harusnya 20% itu dana pendidikan tok di luar gaji guru, tunjangan guru, dosen dan sebagainya itu ya, khusus untuk pendidikan. Ya. Nah, ini yang bayangkan saja setahu saya kampus yang punya lab virologi yang paling bagus di Unair. Bayangkan negara kita sebesar ini ya. Kenapa tidak di setiap pulau besar ada kita bangun lab virologi atau virus seperti di Unair itu ya. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah Bangka Belitung itu kerjasama dengan National University, National Hospital yang di mana sudah berkunjung 2 kali untuk membangun semacam rapid test dan laboratorium swab COVID-19 ini. Nah, intinya sebenarnya teknologi itu dengan adanya teknologi sekarang ini kita yang ada di dunia ya, tapi kalau kita beli kan mahal. Nah, patennya punya orang. Nah, kalau kita mau beli karena patennya punya orang akhirnya mahal gitu. Nah, paten kita nggak banyak. Ya. Tetapi banyak sekali paten-paten di luar itu milik mahasiswa Indonesia. Di Jerman itu, kemudian di Singapura, di Malaysia, di Jepang, itu banyak paten-patennya dari mahasiswa Indonesia. Ya, hebatnya negara-negara Jerman, negara-negara Eropa itu, kalau yang nemunya mahasiswa dari negara mana, maka mereka dipatenkan dari mahasiswanya itu. Banyak sekali sebenarnya dari mahasiswa Indonesia. Nah, teknologi ini bukan berevolusi, tapi berevolusi cepat sekali. Ya, hari ini sudah ada S2, besok mungkin nggak lama lagi ada S21, S22 dan sebagainya. Ya, karena cepat sekali. Karena penyesuaian dengan teknologi ini kalau kita lambat, maka kita akan ini. Bank Indonesia sebesar gini kita tidak punya semacam pabrik yang membangun Android dan sebagainya, nggak ada. Kita tempat pasarnya saja. Dan ini sebenarnya fragil kita. COVID ini memperlihatkan bahwa negara kita fragil sekali. Dengan masyarakat yang luar biasa besarnya. Bahkan kita menutup penerbangan pun, dari negara tertentu pun kita ragu. Tapi kalau misalnya kita tutup lebih awal, ya satu, ataupun Provinsi Bangka Belitung ingin menutup dengan 1 kali, malah masih bisa dimentahkan oleh Lion Air. Artinya Lion Air tidak mendukung program pemerintah. Kenapa? Lion Air ini bayar utangnya besar sekali per bulannya. Ya, kalau dia nggak terbang satu jam itu berapa dolar mereka harus bayar upfront parkir kapal terbang. Padahal pada saat seperti ini tadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Hervi, pertanyaan Pak Ismono gitu kan ya. Apa yang dapat kita sumbang? Pengurus masjid pun, saya katakan pengurus masjid pun itu harus memperlihatkan sumbangsinya
kepada negara ini pada saat negara berhadapan, bangsa kita berhadapan dengan COVID-19. Caranya apa? Tulis besar-besar. Anda memasuki kawasan wajib protokol COVID-19. Pakai masker, pakai sejadah sendiri, tidak berlama-lama di masjid, setelah doa langsung keluar. Tetapi tidak berapa banyak masjid yang gunakan sejadah. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini Pak Nugroho, jadi memang sebenarnya itu direview terus dalam istilah apa namanya, istilah ya pasti berubah ya. Dengan ada COVID ini kita pun di tempat saya itu memotong dari 1,3 biro ekonomi paling kecil dari seluruh biro hanya 1,3 miliar. Itu Pak Ismono ya paling kecil, kasihan tuh dengan biro ekonomi 300-an juta ya kalau nggak salah habis ya. Tapi nggak apa-apa karena nggak bisa dipakai Pak. SPPD nggak bisa dipakai triwulan 2, triwulan 3 ini nggak bisa dipakai dan kita kembali dan kita fokus untuk menangani COVID-19 ya, khusus masyarakat yang terdampak. Jadi masyarakat kita yang terdampak ini jangan sampai mereka menjadi masyarakat yang seluruh aspek ekonomi ini paling banyak dan bagaimana kita tetap tumbuh ekonominya meskipun kita mengalami dampak COVID-19 ini yang sangat terasa di masyarakat menengah ke bawah. Baik, demikian Pak Nugroho, ada yang lagi yang lain? Baik, Ibu Bapak, demikian kuliah kita pada hari ini. Kesian sama Pak Aldi itu udah tutup pintu kayaknya dia. Baik, sampaikan salam saya kepada keluarga Anda semua di rumah. Saya akan berikan soal ke Pak Ismono, mohon nanti Pak Ismono bagikan dengan teman-teman. Soalnya silakan buka buku, kerjasama dan sebagainya. Waktunya setelah saya bagikan itu 1 minggu ya. 1 minggu dikerjakan, kumpulkan saja dengan Pak Ismono. Mungkin dalam case tadi bisa dengan COVID-19 atau ekonomi dan sebagainya, dengan perencanaan dan sebagainya, sehingga Ibu Bapak bisa memberikan ide-ide ataupun memberikan pola pandang yang berbeda-beda dalam menghadapi sebuah kasus. Dan kemudian tetap optimis kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, dan kemudian tetap melaksanakan protokol COVID-19 dan jangan pernah bosan dengan keadaan ini, karena memang bosan sih, tapi jangan pernah bosan untuk melawan ini. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, stay at home ya, dukung pemerintah kita, dukung pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan negara kita, sehingga kita bisa melalui keadaan wabah yang luar biasa ini. Mungkin dalam kehidupan kita, selama hidup kita hanya sekali ini mungkin ya, namun apabila kita melaluinya dengan baik, depan kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi bangsa yang lebih kuat lagi, bangsa yang tangguh ke depannya mudah-mudahan dan bangga dengan dirinya. Dan kemudian Ibu Bapak semakin menambah pengalaman dalam kehidupan Ibu Bapak, dan jangan lupa banyak baca buku, banyak baca Al-Quran juga, banyak baca Bible bagi yang non-Muslim ataupun yang Kristiani, sehingga Ibu Bapak menambah pengetahuan menjadi seorang leader yang memiliki leadership yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, punya komitmen, punya integritas, punya rasa terhadap bangsa Indonesia ini sendiri. Karena kalau memandang bangsa yang lain kita rasanya jauh, betul. Tapi jangan kita harus bangga. Kemanapun saya keluar negeri, saya selalu merindukan Indonesia. Mungkin saya terlalu banyak keluar negeri ya. Ya bagaimanapun Indonesia ini jauh, bagi saya negara yang hebat ya, luar biasa. Orangnya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya memang luar biasa. Kebanyakan mungkin ya. Tahun ini saja kalau nggak harus tanggal 4 April ini saya sudah di Vietnam sana. Ya, bersama Pak Jokowi juga menghadiri KTT ASEAN.
Bapak demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah bosan. Kita mungkin tanggal 24 nggak ada lagi kuliah ya ini. Terus kemudian langsung ini, kemudian kita akan kuliah. Setelah kita libur, kita akan kuliah 2-3 kali untuk persiapan semesteran, Ibu Bapak. Namun kalau ada yang ingin dipertanyakan nanti, boleh WA saja ke saya atau masukkan saya ke dalam WA grup Ibu Bapak. Kita bisa diskusi by WA dan sebagainya. Nah, soal buku-buku seperti tadi. Anak Anda luar biasa ya menemani ibunya kuliah di rumah bersama anak, bersama suami, bersama istri. Biasanya kan selalu di kelas dan selalu merencanakan kita makan di mana, ngopi di mana. Kalau ini mah enggak, luar biasa. Baik, demikian dapat sampaikan. Pak Ismono, hostnya terima kasih banyak. Nanti kita akan kuliah di setelah ini, setelah mid semester. Demikian, selamat malam. Semoga diberkahi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ilmunya. Bye. Pak Is. Ya, Jadi nanti dari Bapak ya? apa nih? Ntar recordingnya dimatiin dulu. Wes?